Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif dari Bojonegoro hari ini, dan kebetulan kita Bojonegoro sebelah barat. Dan saya tidak sendiri, alhamdulillah berkesempatan untuk sowan ke salah satu sosok dari Bojonegoro yang luar biasa. Beliau salah satu dosen di Universitas Swasta di Gresik, tapi masih meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita dan juga untuk menggerakkan bagaimana dunia literasi khususnya pendidikan ini bisa berkembang di Bojonegoro. Mas Muhammad Rokib, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Pagi, kabar baik ya teman-teman semua. Alhamdulillah, baik ya, sehat. Wah, senang sekali nih bisa berkesempatan karena kita kan hanya berteman Facebook saja. Ya, saya salah satu pengagumnya Mas Iwan di Facebook itu. Jangan Mas. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak yang bertanya khususnya dunia pendidikan. Ada nggak sosok-sosok hebat di Bojonegoro? Wah, saya jawab ada, dan kami akan hadirkan itu. Nah, salah satunya yang jadi target itu jenengan, Mas Rokib. Ya, mungkin boleh kita sedikit bagi dulu nih informasi dulu tentang Mas Rokib ini. Sebenarnya latar belakangnya selain dosen apa sih yang digeluti kok bisa sampai membangkitkan saya ini aslinya Bojonegoro Mas Iwan ya. Saya lahir di Desa Wedi, Kecamatan Kapas ya, Bojonegoro. Jadi sejak SD, SMP, SMA itu di Bojonegoro sana. Lalu saya melanjutkan studi di Malang, di Universitas Brawijaya Malang. Nah, waktu di mahasiswa itulah mungkin saya banyak berinteraksi, banyak bersinggungan dengan masyarakat, terutama yang masyarakat pinggiran di atau Malang sana ya. Ya, masyarakat yang tertinggal seperti itu. Jadi sebenarnya apa itu asal mula saya kemudian punya kesadaran atau punya kepedulian terhadap dunia pendidikan itu justru dimulai dari Malang. Dari Malang. Nah, saya di Malang waktu itu bersama teman-teman itu mendidik, mengajar anak-anak yang berada di permukiman kumuh. Kalau Mas Iwan ke Malang itu ada Kali Brantas. Nah, di sepanjang Kali Brantas itu ada permukiman padat tapi kumuh gitu ya. Mereka itu tinggal di tepi-tepi Sungai Bengawan Solo yang bangunannya itu ya ada yang dari kardus, ada yang dari apa itu sasak bambu, kayak gitulah. Kalau banjir itu mungkin terseret banjir lah seperti itu. Nah itu saya masuk tahun berapa itu? Tahun 2000 tahun 99 Mas. Tahun 99 ya. Tahun 99 sama tahun 2000-an begitu. Jadi setelah saya pulang kuliah itu saya selalu ke apa itu permukiman padat penduduk itu untuk mengajar anak-anak di sana, masuk dari rumah ke rumah. Anak-anak itu kebanyakan putus sekolah gitu ya. Ada yang bekerjanya itu penjual koran, ada yang apa itu pengamen, itu kemudian juga banyak anak-anak usia sekolah yang mereka itu terpaksa untuk bekerja karena tidak ada biaya waktu itu. Dan saya apa itu memang punya apa itu semacam panggilan untuk mengajar anak-anak di sana. Di Malang saja bisa, kenapa enggak di? Oh iya, sama-sama sih di pinggir Bengawan. Di Malang itu di Kali Brantas, di sini di Bengawan Solo. Dan tipikalnya juga tidak jauh beda. Kalau di Malang itu kebetulan permukiman padat penduduk itu di pinggiran kota, karena apa itu mereka adalah masyarakat miskin kota seperti itu ya. Lalu kalau di sini itu kan di Bojonegoro kan daerah minusnya, daerah agak jauh dari kota. Agak jauh dari kota. Tapi kalau kita lihat di Bojonegoro itu tipikal kemiskinannya itu kan ada dua. Yang pertama itu di pinggir Bengawan Solo, dan yang kedua itu di pinggiran hutan. Jadi di Bojonegoro kan kemiskinannya itu ya. Nah, dari saya apa itu berinteraksi kemudian bersinggungan dengan anak-anak jalanan, anak-anak masyarakat miskin kota di Malang itu 4 tahun Mas saya belajar anak-anak itu di. Berarti nyambi kuliah, nyambi ini. Nyambi kuliah, nyambi mengajar. Ya, mengajar itu jadi sudah apa ya bahasanya itu waktu saya itu kalau pagi sampai sore itu saya kuliah, sore sampai malam itu saya ngajar gitu selama
4 tahun begitu di sana sama teman-teman, akhirnya juga mendirikan organisasi untuk apa itu mendidik, mendampingi anak-anak yang berada di daerah permukiman kumuh itu tadi. Dan alhamdulillah kemudian permukiman kumuh itu sekarang jadi kampung warna-warni yang itu. Jadi kampung warna-warni yang viral itu buah dari tangan teman-teman. Iya, apa itu saya tidak bisa mengklaim seperti itu. Tapi anak-anak yang dulu belajar kan di apa itu sudah beranjak remaja, beranjak muda, mungkin mereka juga menjadi bagian dari gerakan apa itu kampung warna-warni itu. Dan memang tempatnya ya persis di situ. Itu di jalan apa, Mas? Di kawasan Gamuharto, di Jodipan, di pinggiran Kota Malang lah, di Kalibrantas. Di sepanjang Kalibrantas itu. Dan selepas itu saya memilih jalurnya itu, kan saya sebenarnya kuliahnya di Fakultas Hukum. Tetapi saya malah tidak masuk ke profesi yang hukum, misalnya kayak jadi hakim atau jaksa gitu, enggak ya. Karena lebih banyak iya, karena saya nggak tahu ya, saya lebih banyak berinteraksi atau bersinggungan dengan persoalan-persoalan di masyarakat langsung seperti itu, di Malang seperti itu, sehingga kesenjangan yang terjadi antara apa itu antara kaya dan miskin dan terlalu itu, terutama di pendidikan itu. Tidak semua anak itu punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Kemudian itu yang kemudian membuat saya itu memilih bukan sebagai ini ya, apa itu aparat negara, misalnya jadi. Padahal kesempatan itu ada. Iya, karena terbuka lebar. Kenapa? Karena apalagi misalnya dulu waktu itu ada memang rekrutmen apa itu tenaga-tenaga di bidang hukum itu luar biasa seperti itu. Tapi saya memilih untuk menjadi jurnalis. Karena dengan apa itu jadi jurnalis itu saya merasa bisa menyuarakan atau bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi realita di lapangan, kondisi di lapangan seperti itu, Mas Iwan. Waktu itu di media Indonesia ya? Di Harian Suara Indonesia. Di Surabaya, kemudian di salah satu media Harian Surya di Malang, kemudian baru di Seputar Indonesia itu tahun 2007 di Koran Sindo bersama dengan Mas Nanang waktu itu. Ini sering bareng sama Mas Nanang di Harian Suara Indonesia, kemudian di Seputar Indonesia itu ngikuti jejaknya Mas Nanang ya. 2007 sampai 2018 saya di Seputar Indonesia, pernah di Madiun, kemudian di Surabaya, kemudian apa itu saya pulang ke Bojonegoro gitu ya. Nah di 2018 itu saya apa itu sudah tidak begitu aktif lagi sebagai jurnalis. Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita rehat sejenak. Sambil ngeteh-ngeteh. Ini emang yang bagus ini dari Kampung Ilmu. Dari Kampung Ilmu. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan sosok hebat Mas Muhammad Ar-Raghib yang luar biasa. Ternyata yang melatar belakangi beliau membangkitkan masyarakat yang ada di Bojonegoro, khususnya di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ini latar belakangnya tadi karena kuliah di Malang dan menggerakkan masyarakat di sana. Bahkan harusnya ini sudah jadi pejabat, malah lari ke dunia ini ya. Dunia literasi pendidikan, bahkan tadi sempat di jurnalis. Nah, 2008 ya akhirnya. 2018. Nah, untuk masuk ke Bojonegoro sendiri, ini kan atmosfernya beda, Mas, antara Malang sama Bojonegoro. Apakah untuk membabat alas lah atau membuka di Bojonegoro ini, apakah ada kesulitan waktu itu? Saya bersama dengan teman-teman itu memang merintis memulai komunitas Kampung Sinau dulu, Mas Iwan. Kampung Sinau ya. Langsung Kampung Ilmu tahun 2011. Nah saat itu karena saya sudah punya pengalaman lah ya, sudah punya apa itu ya, gambarannya itu nanti apa yang mau saya lakukan ketika saya balik ke kampung ya di Purwosari Bojonegoro ini. Nah
lalu saat itu saya bersama dengan beberapa teman itu membuka perpustakaan umum untuk masyarakat sekitar sini, kemudian juga memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang yatim piatu dan kurang mampu di sekitar sini gitu. Nah, awal mula itu saya juga meminjami buku anak-anak yang tinggal di seberang Sungai Bengawan Solo, di daerah Kasiman, daerah sana itu kan tiap pagi mereka menyeberang Sungai Bengawan Solo untuk sekolah di SMP Negeri Padangan atau di SMK Negeri Purwosari seperti itu. Nah, saya setiap pagi itu meminjami mereka buku supaya mereka bisa membaca buku pada saat mereka ke sekolah atau pada saat mereka mau pulang ke rumah gitu. Karena saya mengapresiasi anak-anak yang mempertaruhkan nyawa untuk nyebrang Bengawan Solo untuk belajar untuk pendidikan gitu. Nah, bermula dari gerakan-gerakan kecil seperti itu, alhamdulillah masyarakat kemudian menyambut dengan baik ya. Lalu kemudian tahun 2015 itu teman saya yang sama-sama dulu itu di gerakan literasi di Malang itu, di gerakan pendidikan itu membantu untuk mendirikan lembaga gitu ya. Artinya legal lah. Legal. Itu teman saya itu bilang gini, Mas Roket, supaya gerakanmu itu bisa diterima luas oleh masyarakat dan bisa secara legal itu dapat dipertanggungjawabkan gitu, tak buatkan yayasan gitu kan. Nah, lalu saya dibuatkan. Jadi saya tidak membuat lembaga pendidikan gitu, bukan? Ya, di bawah yayasan. Jadi bukan. Jadi saya itu sebenarnya tidak membuat lembaga, tapi yang sebenarnya membuatkan adalah teman saya yang kebetulan di Tuban itu tadi, gitu. Lalu tahun 2015 itulah kemudian berdiri Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro, diubah dari Kampung Sinau menjadi Kampung Ilmu, gitu. Nah, sejak 2015 itulah kemudian karena sudah ada lembaga, maka kami bisa membuka bimbingan belajar, kemudian juga bisa membuka seperti kursus, kemudian juga pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa, kemudian juga tetap membuka perpustakaan untuk meminjami masyarakat seperti itu. Jadi bisa lebih legal gitu, Mas Iwan. Kalau perpustakaan kan butuh biaya besar tuh, buku harus banyak dan lain sebagainya. Ini dari kantong pribadi ataukah memang ada orang-orang di balik yang ikut membantu? Sejak awal saya sama teman-teman sih berusaha mandiri ya, Mas Iwan. Jadi memang supaya gerakan itu kalau mandiri kemudian memang disadari oleh diawali dari kesadaran dari penggeraknya itu akan lebih berkelanjutan gitu ya, daripada misalnya mengharapkan bantuan dan seterusnya. Nah, sejak awal itu mandiri gitu ya. Ada teman dari Surabaya, ada teman dari Jakarta, ada teman dari Malang, dari mana-mana itu yang mendonasikan buku untuk di Kampung Ilmu, dan itulah kemudian menjadi koleksi di Kampung Ilmu dan dibaca oleh anak-anak yang belajar di sini dan juga oleh masyarakat seperti itu. Nah, dan dari awal 2015 sampai sekarang memang kami belum pernah misalnya meminta bantuan dari pemerintah seperti itu, belum pernah. Kami berusaha untuk benar-benar mandiri supaya gerakannya itu bisa lebih bebas, lebih leluasa. Tidak ada intervensi. Tapi juga kami bekerja sama juga memang misalnya dengan lembaga, dengan dinas, dengan perusahaan juga yang ada di sini. Tetapi kami juga menjaga betul independensi atau kemandirian kami gitu ya, sehingga yang kami lakukan adalah harus sesuai dengan visi dan misi kami dan program-program kami gitu, bukan kemudian disetir atau diarahkan oleh pihak lain seperti itu ya. Nah, berjalannya waktu ini kan nggak mungkin sendiri akhirnya. Apakah juga mulai, kan sudah bentuk lembaga, apakah sudah mulai membuka rekrutmen ataukah mungkin bahkan ini menjadi peluang guru-guru atau apa? Mungkin ada. Memang begini, gerakan seperti ini tuh kan memang kadang di satu sisi itu sosial ya, sosial. Tetapi kalau gerakan itu hanya sosial saja,
itu tidak punya apa itu ya istilahnya itu kekuatan atau kemampuan untuk bisa berkelanjutan, kadang-kadang seperti itu. Sehingga kemudian apa itu saya bersama dengan teman-teman itu berusaha untuk di satu sisi itu gerakan kita sosial, tapi di sisi lain juga kita harus profesional. Seperti itu. Sehingga dua-duanya itu bisa jalan beriringan ya. Jalan beriringan gitu ya. Seiring dengan perkembangan kan jumlah siswa kita juga terus bertambah, yang awalnya hanya 10 begitu, kemudian jadi 30, 50, 80, 100, sekarang 150 yang 150 ya, di sini saja. Di sini. Nah, untuk yang ini saja ya, untuk yang saat ini, artinya di semester ini. Tapi kalau dari sejak awal sampai sekarang itu sudah ada 800 sekian anak-anak yang belajar di sini gitu. Kalau kumulatif itu ya, jadi dari awal sampai 800. Jadi mereka yang sudah lulus, misalnya dari apa itu yang belajar SD kemudian SMP atau SMA sudah lulus, kan sudah tidak belajar lagi di sini, kan sudah kuliah seperti itu. Itu ada sekitar 800-an yang sudah belajar di sini. Anak-anak yang belajar di sini itu ya ada yang dari Purwosari, Padangan, Kasiman, kemudian Tambarjo, kemudian Gayam, Kalihidup seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga apa itu dari getok tular ya apa itu masyarakat ibu-ibu itu kemudian kalau ingin belajar apa itu yang non formal, yang senyaman di rumah dan tetapi berkualitas itu di kampung ilmu seperti itu. Nah itu akhirnya kemudian apa itu perkembangan siswa juga sangat pesat. Kemudian kebutuhan guru pun akhirnya juga terus bertambah gitu ya. Yang dulunya itu hanya 3 guru, sekarang itu ada 18 guru yang 18 guru yang mengajar di sini. Kebanyakan apa itu lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang bonafit juga seperti itu. Gitu. Jadi mereka tetap jadi guru di luar, tapi juga ikut bantu di sini. Ada apa itu beberapa guru yang mereka itu mengajar di sekolahan, tapi itu tidak banyak. Tapi yang banyak adalah mereka memang full mengajar di sini, penuh mengajar di sini. Ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, ada yang sedang menempuh S2 seperti itu ya. Jadi apa itu gerakan pendidikan ini kemudian digawangi atau dilakukan oleh anak-anak Bojonegoro yang mereka berpikirannya itu maju di sini. Baik, kita rehat sejenak Mas. Ya. Kita nanti ngobrol lagi. Kayaknya makin menarik ini. Oke, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Serasa di kampung beneran. Ya luar biasa. Nah tadi kan Mas Rakib sudah menyampaikan bahasanya ada ratusan yang dilahirkan dari kampung ilmu ini. Nah terus saya dengar ini sudah mulai melebarkan sayap, tidak hanya di Purwosari. Di mana Mas? Di Kalihidup, tapi juga di tengah kampung juga. Di tengah kampung juga. Konsepnya sama. Iya konsepnya sama. Nah apa sih sebenarnya yang bikin menarik dari yayasan jenengan ini? Kampung Ilmu ini. Iya, apa kegiatannya apa yang aja? Nah, Kampung Ilmu itu kami inginnya itu mengakar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dekat dengan masyarakat gitu ya. Kemudian kami itu ingin menjadi bagian dari kemajuan masyarakat gitu. Jadi keberadaan lembaga Kampung Ilmu itu diharapkan bisa membangun sumber daya manusia di masyarakat sekitar situ, kemudian juga terutama memajukan pendidikan anak-anak di masyarakat di situ, terutama di daerah-daerah pinggiran yang padat penduduk, yang kondisinya minus seperti itu, sehingga kami berharap dengan adanya Kampung Ilmu itu bisa memutus mata rantai kemiskinan seperti itu ya. Nah memang ini proses yang mungkin tidak bisa cepat ya, memerlukan proses yang panjang, tetapi kami Kampung Ilmu yakin bahwa apa yang kami lakukan itu nanti akan punya impact atau punya dampak yang luar
luar biasa di masa depan. Kami memiliki tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, seperti halnya di konstitusi kita, gitu ya. Nah, di Kampung Ilmu Purwosari ini ada 150 anak yang sekarang belajar di sini. Yang aktif saat ini ya, mereka dari berbagai latar belakang keluarga ya. Kemudian kalau di Kalitidu itu ada sekarang 50 anak gitu ya. Dan ini yang di Kalitidu juga baru sih tahun 2019 gitu ya. Nah, tapi kami juga ingin terus mengembangkan kampung ilmu itu supaya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang pinggiran, kemudian yang tertinggal seperti itu, sehingga kemudian keberadaan kampung ilmu itu bisa memberikan kontribusi yang positif, yang baik untuk kemajuan masyarakat itu, gitu ya. Konsepnya kami memang gerakan pendidikan, tetapi kami juga luas sih. Kalau misalnya di saat hari buku sedunia, kami itu mengadakan pekan buku kampung ilmu. Itu ada kegiatannya itu ya, ada bursa buku, pameran buku, kemudian ada bedah buku, kemudian juga ada donasi buku, kemudian juga ada berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat itu untuk akrab dengan buku dan suka membaca seperti itu ya. Karena kita tahu literasi masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah seperti itu. Lalu kemudian pada saat misalnya hari-hari keagamaan juga, misalnya kemarin Maulid Nabi itu juga kami mengadakan kegiatan sosial seperti itu dengan membagikan makanan dan minuman untuk masyarakat sekitar seperti itu. Lalu anak-anak yatim yang belajar di sini itu juga kami gratiskan seperti itu. Kemudian anak-anak yang berprestasi tapi dari keluarga yang tidak mampu juga kami gratiskan seperti itu ya. Sehingga kita berusaha untuk bagaimana supaya keberadaan kampung ilmu itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat sekitar. Gerakannya itu sosial di bidang pendidikan, tetapi kami bisa terus berkelanjutan. Itu bagaimana? Nah, itu yang kemudian kami juga harus memikirkan soal bagaimana berlanjutan itu ya. Tetapi kami mungkin itu tidak akan mengarah misalnya menjadi sebuah lembaga formal, tidak, tapi lebih ke gerakan non formal yang bisa jadi nanti misalnya ada di beberapa tempat, bukan hanya di Purwosari dan Kalitidu saja, bisa jadi nanti bisa di Bojonegoro tapi pinggiran, kemudian di tempat-tempat yang kira-kira itu membutuhkan kampung ilmu seperti itu. Nah, ini kan selama ini concern di masyarakat yang kurang mampu dan kaum duafa dan sebagainya, yatim. Nah, apakah ada dari masyarakat atau mungkin saat yang belajar di sini, mungkin mereka mempunyai latar belakang yang saya mampu nih, tapi saya ingin belajar di situ, diperbolehkan nggak? Apakah ada? Ya komposisinya sih beragam Mas. Beragam. Ada yang kurang mampu, ada yang mampu juga sih ya. Jadi memang kami itu inklusif lah. Jadi tidak kemudian khusus. Tidak. Bahkan misalnya yang di sini pun juga ada juga yang non muslim gitu ya. Ada yang Tionghoa juga begitu ya. Jadi kami coba untuk plural. Jadi tidak misalnya terkotak-kotak pada misalnya satu mazhab, satu kelompok, satu golongan, tidak. Jadi kami terbuka sehingga kemudian dari namanya pun kami tidak berusaha misalnya agak ke agama tertentu, tidak. Kampung ilmu. Jadi biar supaya lebih dekat dengan masyarakat dan terbuka untuk siapa saja. Jadi yang misalnya belajar di sini itu ada yang dari berbagai itu latar belakang keluarga, latar belakang agama, latar belakang tingkat ekonomi gitu. Jadi terbuka. Gitu, ya. Oke. Nah, ini mungkin di antara masyarakat atau mungkin penonton dari nol ini ingin lihat, ini ada websitenya Mas ya? Di mana websitenya? Websitenya di www.kampungilmubojonegoro.id. Jadi berbagai kegiatan kampung ilmu itu kita diunggah di situ. Seperti itu. Dan terbuka juga untuk mungkin masyarakat yang ada di luar yang mungkin ingin ikut bantu nih. Bisa juga ya? Boleh juga. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya kami mendapatkan donasi buku itu lumayan banyak Mas Iwan. Jadi ada buku-buku seperti ini tuh ada donasi buku dari
apa itu orang di Jakarta ya, kami sebenarnya tidak tahu juga ini latar belakang apa itu keluarganya, tapi dia menyebutkan gini, dari almarhum Mak Wiwi dari desa Banjarjo, buku ini didonasikan atas nama almarhum Mak Wiwi gitu ya. Ini kebetulan Mak Wiwi itu orang Banjarjo sini, Banjarjo Purwosari, Banjarjo sini, yang apa itu dulu mengasuh apa itu si Mbak Anita dan saudaranya itu di Semarang. Nah, kemudian sudah meninggal. Lalu kemudian si Mbak Anita itu ingin mendonasikan untuk masyarakat yang berada di sekitar rumahnya Mbak Wiwi ini. Lalu kemudian dia lihat di website, kemudian ada kampung ilmu itu, lalu dia menghubungi saya. Saya juga awalnya itu ragu apa benar, karena sekarang ini kan banyak yang seperti itu kan ya, modus penipuan dan seterusnya. Tapi kemudian setelah saya cek, saya lihat, oh ini kayaknya kok beneran mencarikan buku untuk kampung ilmu. Dan alhamdulillah kemudian dia itu memberikan itu donasi buku sejumlah 1000-an lah gitu. Banyak sekali. Dan apa itu kalau saya lihat itu kurang lebih kalau nilai uangnya itu sekitar 10 juta. Nah itu, kami apa itu dia juga secara sukarela, saya nggak kenal orangnya, tapi dia itu kemudian karena mungkin melihat kegiatan dengan melihat apa itu aktif gitu ya, dan baik gitu ya. Itu menggerakkan apa itu masyarakat melalui buku itu. Nah dari situlah kemudian dia tiba-tiba mendonasikan buku, dan alhamdulillah kami terima, dan sekarang sudah apa itu bisa jadi buku bacaan untuk di sini dan di Kalitidu. Karena di Kalitidu juga ada perpustakaan. Tapi ya namanya buku itu, ini juga banyak yang dipinjam tapi nggak kembali. Itu ya. Separuh ini yang tertinggal, itu yang lainnya. Nah, ini kan dengan adanya perpustakaan, apakah diimbangi dengan manajemen ini Mas? Pengelolaan ke pinjam buku nih, biar nggak hilang gimana? Nah, ya ini kami baru memikirkan ya akhir-akhir ini, kemudian baru mencoba untuk menata buku dan apa itu arsip buku ya, karena awal-awal itu sampai tahun 2019 itu kok bukunya habis gitu kan ya. Makin lama makin kosong memari. Karena bukan hanya apa itu masyarakat, apa itu bukan hanya anak-anak yang pinjam, tapi juga banyak misalnya yang apa itu pinjam buku, lalu kemudian kami nggak data, tapi mungkin kami data tapi kemudian mereka sudah kemana begitu, akhirnya banyak buku yang kemudian hilang atau apa itu nggak jelas ininya. Kemudian kami 2019 mulai menata lagi lah, mengumpulkan buku dan juga menata lagi untuk pengarsipan dan seterusnya gitu. Luar biasa ini. Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang memang mereka peduli sebenarnya. Cuma juga harus milih-milih nih organisasi apa yang memang tepat untuk menerima. Termasuk ada 1000-an buku yang dihibahkan ke Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro. Luar biasa. Mas, ini kan sudah hampir setengah jam kita ngobrol. Nah, seberjalannya waktu, apakah masih ada impian-impian besar ke depan, khususnya untuk Kampung Ilmu? Kami memang apa itu ya inginnya Kampung Ilmu itu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi tumbuh seiring dengan tumbuhnya masyarakat gitu ya. Jadi keberadaan Kampung Ilmu itu di sini misalnya itu kami inginnya itu keberadaan kami itu seperti garam lah ya. Jadi apa itu, kalau garam itu kan dibutuhkan rasanya dan di semua ini ya. Apa itu bukan seperti misalnya yang hanya misalnya slogan atau misalnya hanya sesuatu yang sifatnya simbolis seperti itu. Kami tidak mau seperti itu. Makanya kemudian gerakannya Kampung Ilmu itu adalah gerakan yang nyata gitu ya, bukan gerakan yang berwacana seperti itu. Kami apa itu adalah gerakan yang sifatnya itu adalah nyata, yang memberikan langsung kepada masyarakat apa yang kemudian masyarakat itu butuhkan seperti itu. Nah, ya memang kami apa itu ingin terus berkembang, bukan saja di misalnya di Purwosari tapi juga di tempat-tempat lain. Tapi kami pun apa itu tidak ingin kemudian terlalu punya ambisi. Ya. Jadi apa itu realistis gitu ya. Ya realistis dan mengalir saja. Seperti itu, Mas Iwan. Mungkin ada nggak pesan-pesan ini untuk penonton dari Nol, atau mungkin pihak-pihak terkait yang mungkin masih ada kaitannya dengan dunia pendidikan? Boleh. Ya,
Ya, yang pertama kami tentu saja mengucapkan terima kasih baik untuk masyarakat di Purwosari dan sekitarnya maupun di Kalibidu dan sekitarnya yang mendukung gerakan Kampung Ilmu, karena itu yang penting Mas Iwan. Jadi dukungan dari masyarakat, kemudian juga support dari masyarakat itu membuat keberadaan Kampung Ilmu itu kemudian bisa eksis dan bisa berkelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua ya tentu saja misalnya kerjasama dengan berbagai pihak ya, donatur, kemudian juga mungkin lembaga-lembaga lain atau instansi pemerintah atau perusahaan yang mendukung juga kami sangat mengapresiasi itu, dan semoga keberadaan Kampung Ilmu bisa terus mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Amin. Ya. Dan sebelum kita pungkasi, ini ada salah satu merchandise yang dari Nol hadirkan untuk sosok-sosok yang memang menginspirasi, Mas. Termasuk untuk jenengan. Semoga bermanfaat. Ini semangat. Oh ya. Okay. Ya. Terima kasih Mas Iwan dan juga tim dari Nol ya. 1, 2, 3 ke depan. Semoga tim dari Nol terus bisa menginspirasi ya. Menyampaikan energi positif untuk masyarakat Bojonegoro dan Indonesia. Amin. Ya. Jadi ini merchandise bisa Anda dapatkan kawan yang mungkin pengen dapetin kaos yang seperti saya pakai ini. Jadi biar semangatnya menular gitu ya. Ini kemarin sudah banyak yang membeli dari Jakarta, dari Kalimantan juga. Karena memang ternyata konten yang sebenarnya sederhana ini banyak menginspirasi. Baik, terima kasih Mas Rokif. Semoga sukses di lembaganya, di Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro. Semoga sukses selalu dan memberikan manfaat. Kita sambil ngeteh dulu. Oke, kita pamit. Kapan-kapan kita hadirkan sosok-sosok hebat dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.